Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam al-atammani wal-akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Thumma amma ba'd, tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahu ta'ala, nazala hadithuna 'anil iman. Dzakara al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, al-iman bi anna al-iman qaulun wa 'amalun wa niyyatun wa isabah, yazidu wa yanqus, yazidu ma syaa Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Wa wasalna qala al-muallif hafidhahu ta'ala wa yazidu bit ta'ah. Hadha min tamami ta'rif anna al-imana yazidu bit ta'ah, wa hadha sarihun fil Qur'an. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Qala ta'ala, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa qala ta'ala, wa yazdada alladhina amanu imana. Baik. Di antara penyempurna daripada definisi keimanan, para ulama sepakat, ahli sunnah ya, bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan, yakni bertambah dengan amal soleh. Iya, hal itu berdasarkan dalil. Di sini bawakan 3 dalil Al-Quran. Yang pertama dalam surah Maryam ayat 76, wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Allah menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mengamalkan petunjuk, termasuk di dalamnya keimanan. Dan yang paling sharih di sini jelas, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang yang beriman itu, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa yazdada alladziina amanu imana, surat Al-Muddatsir. Dan bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman. Maka jelas di sini jamaah sekalian bahwa iman itu bisa bertambah, bisa meningkat. Iya. Imam Ahmad pernah ditanya oleh muridnya, ya Imam, halal imanu yazid wa yanqus? Apakah iman itu bertambah dan berkurang? Kata Imam Ahmad, na'am yazid hatta balagha a'la samawat. Iya, bertambah keimanan itu sampai ke langit yang tertinggi. Wa yanqusu hatta nazala ila al-ardi suflah. Turun iman itu dengan maksiat, dengan sebab yang maksiat itu sampai ke bumi yang paling bawah. Imam Al-Auza'i juga ditanya oleh muridnya, hal al-imanu yazidu wa yanqus? Maka beliau menjawab, nah, al-imanu yazidu hatta balagha a'la al-jibal wa yanqusu hatta lam yabqa minhu syai'. Iya, iman itu bisa bertambah, jadi dengan amal saleh sampai setinggi gunung. Dan iman itu bisa berkurang karena maksiat sampai tidak ada bekas iman sama sekali. Jadi begini jemaah, antum kalau ingin iman antum kuat dan meningkat dan tinggi, dan itu manfaatnya dirasakan nanti pada hari kiamat ketika melewati jembatan yang di bawahnya neraka jahanam, itu akan Allah beri kepada orang imannya tinggi, ya, itu cahaya yang sangat besar. Dengan cahaya yang sangat besar itu, dia akan semakin cepat jalannya ke pintu surga. Maka antum beriman, beramal saleh. Bagaimana misalnya? Zikir. Saat ini kita lagi zikrullah juga, mengingat Allah Azza wa Jalla dengan mempelajari al-iman, mempelajari iman,
maka iman kita meningkat. Antum kalau misalnya di luar masjid misalnya berzikir, terus berzikir, meningkat iman antum. Berbeda dengan orang yang di luar masjid, dia menutup mulutnya, tidak berzikir sama sekali. Apalagi maksiat, turun iman. Jadi kalau antum ingin meningkat iman antum, ya zikirlah banyak-banyak, terus zikir, gerakkan ini lidah. Ya, apalagi diyakini dalam hati, maka iman akan meningkat tinggi, setinggi langit atau setinggi gunung. Lanjut. Qala hafidhahullah, hadza sharihun anna al-imana yazidu bit-ta'at wa yanqusu bil-ma'siyah, li'anna asy-syai'a alladhi yazidu yanqus, wa aidan jaa'a fil hadithi anna alladhi la yunkiru al-munkar bi qalbihi laysa wara'a dhalika min al-imani habbata khardal. Dalla 'ala anna al-imani yad'uf hatta yasira mithla habbatil khardal. Nah, di sini jelas bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan, yakni dengan amal soleh, ya, wajib atau sunnah. Jika diamalkan, meningkat iman itu. Maka juga berkurang karena maksiat. Sebab sesuatu yang bisa bertambah berarti apa? Bisa berkurang. Gitu ya, ikhwan. Dan juga kan ada hadis yang lengkapnya hadis ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran adalah dia merubah dengan tangannya kalau dia punya kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika dia tidak sanggup berubah dengan tangannya, hendaklah dia merubah kemungkaran dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika tidak sanggup dia merubah kemungkaran dengan lisannya, maka hendaklah dia merubahnya dengan hati. Maksudnya membenci kemungkaran itu. Wa dzalika adhaful iman. Ini orang yang membenci kemungkaran dengan hati saja dan tidak merubah kemungkaran dengan lisan, itu kata Rasulullah orang yang paling lemah imannya. Berarti, nah di sini kata Syekh Shalal Fauzan, orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, laisa wara'a dzalika minal iman habata khardal. Yani dia ridha kemungkaran itu dengan hatinya, dia ridha. Dia tidak benci dengan kemungkaran, maka tidak ada keimanan di dalam hatinya walaupun seberat biji sawi. Hadis sahih dari Muslim. Mari kita cek iman kita ya kawan. Ya, apalagi kita hidup di sekeliling kita ini maksiat, kemungkaran di mana-mana. Ya, maka kalau kita membenci saja dalam hati kemungkaran itu iman yang paling lemah. Kalau tidak membenci, ya ini berarti senang dengan kemungkaran, berarti apa kata Nabi? Tidak ada keimanan dalam hatinya walaupun seberat biji sawi. Ya Allah. Maka di sini menunjukkan bahwa iman itu melemah sampai seberat biji sawi. Lanjut. Qala hafidhahullah, wa jaa fil hadits sahih annahu yukhraju minan nar man kana fi qalbihi adna mithqala habatin min khardalin min iman. Fadalla ala anna al-iman yad'uf hatta yakuna mithla habatil khardal. Wa qala ta'ala hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman. 'Indahum imanun dha'ifun wa hum lil kufri aqrab. Fadalla ala anna al-iman yad'uf wa hatta inna sahibahu yakunu aqrabu ila al-kufri wal 'iyadu billah. Nah, kemudian dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju aw yukhraju minan nar. Ada seorang keluar dari api neraka atau dikeluarkan dari api neraka. Orang itu keimanannya dalam hatinya lebih rendah daripada biji sawi. Lebih rendah daripada seberat biji sawi. Pelajaran daripada di sini ada dua. Yang pertama, bahwa ada orang mukmin yang imannya lemah masuk neraka. Masuk neraka. Buktinya ini keluar, berarti masuk duluan. Setelah itu dia dikeluarkan dengan syafaat Syafi'i.
Syafaat, orang-orang yang memberikan syafaat. Gitu ya jamaah. Yang kedua, sesuai dengan bab, bahwa iman itu bisa melemah sampai seberat biji sawi atau kurang. Atau pernah lihat biji sawi ya kan? Saya pernah lihat di penjual biji tanam. Saya tanya, mana biji sawi bu? Diambilkan itu satu plastik isinya biji sawi kecil-kecil dia kan, hitam kecil dia. Ya. Kemudian di sini menunjukkan bahwa iman bisa melemah sampai seberat biji sawi. Dan juga dalil lain, mereka yang orang munafikin lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Maka di sini menunjukkan bahwa orang-orang munafikin saat itu imannya lemah, lebih dekat kepada kekafiran. Maka di sini menunjukkan bahwa iman itu bisa melemah. Ya, sehingga bisa mendekat kepada kekafiran. Wal'iyadu billah. Coba perhatikan ya, kata Rasulullah, ukuran lemah iman itu dikaitkan dengan apa? Mengingkari kemungkaran dengan hati. Itu minimal. Bagaimana kalau seorang muslim mengaku muslim, dia membela kekafiran? Kekafiran itu dibela, kesyirikan dibela. Katanya semuanya pengen masuk surga. Oh ya, kesesatan dibela. Kemudian yang mengajak kepada tauhid dan sunnah dicela. Dicela habis, difitnah. Ya. Sedangkan yang mengajak kepada syirik dan kesesatan dibela mati-matian. Aduh, gimana nih orang seperti ini? Sedangkan tadi yang ridha dengan hatinya, yakni tidak membenci kemungkaran, itu tidak ada keimanan dalam hatinya walaupun seberat biji sawi. Lah bagaimana dengan orang yang menyuruh kepada kemungkaran dan melarang dari yang ma'ruf? Antum cek sendiri ya. Baik, lanjut. Qala hafizallahu hadza ma'na qawlihi wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Yanqusu hatta la yabqa minhu syai' wa qad yabqa minhu miqdaru habati khardal. Wa hadhihi tanfa'u sahibaha yawm al-qiyamah yukhruju biha minan nar wa idza lam yabqa habatu khardal fa innahu yakunu min ahli an-nar al-mukhalladina fiha. Nah, sekarang ya, kata penulis, akan berkurang itu sehingga tidak ada bekas iman sama sekali. Kenapa? Karena orang itu melakukan pembatal keislaman, sehingga gugurlah, batallah iman. Maka di sini ya, ini penting kita mempelajari apa saja yang membatalkan keislaman. Ya, jadi Islam dan iman itu bisa hilang kalau dia melakukan dosa yang paling besar yang bisa membatalkan keimanannya. Ada 10 itu yang disebut yang masyhur, yang kemarin kita bahas itu di daurah itu, pembahasan tentang 10 pembatal keimanan. Atau waqad yabqa minhu miqdar habata khardal, atau tersisa iman itu seberat biji sawi. Jadi masih ada keimanan tapi seberat biji sawi atau seberat semut, mithqala dzarrah. Ya Allah, ini mungkin akan ya ini dia akan bermanfaat itu iman walaupun seberat biji sawi, akan bermanfaat. Kalau misalnya dia masuk neraka maka dia akan keluar. Tapi ya ikhwani fillah, ya, kita harus cek bagaimana kondisi orang-orang yang masuk neraka itu ya. Bahwa masuk neraka itu tidak seperti orang di penjara di dunia ini. Itu dalam riwayat, orang-orang yang dikeluarkan dari neraka itu kal fahm, seperti sate yang gosong. Fahm. Ya. Antum bisa bayangkan orang dipanggang di neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka.
dalam kondisi seluruh sekujur badannya hitam, kecuali mawadhi' sujud, kecuali tempat anggota badan yang digunakan untuk sujud. Itu diharamkan oleh Allah atas neraka untuk memakan anggota badan yang digunakan untuk sujud. Dahi, telapak tangan, lutut dua itu, hidung, kemudian ujung-ujung jari kaki. Adapun yang lainnya gosok. Siapa yang mau gosok ya di neraka ya? Ya, maka ini pelajaran yang sangat penting buat kita ini yang masih ada di dunia ini. Kalau kita memang punya cita-cita tidak ingin masuk neraka, bagaimana caranya? Ya caranya kita harus membersihkan diri dari dosa. Bagaimana caranya? Tobat. Tobat nasuha dari segala dosa. Ya, di dunia ini mumpung masih hidup. Yang kedua, kita banyak amal soleh yang wajib dan sunnah kita laksanakan dengan ikhlas. Itu aja. Maka usahakan kita setiap hari tobat. Astaghfirullah atubu ilaih. Astaghfirullah atubu ilaih. Setiap hari. Karena kita nggak tahu kapan mati. Itu solusinya. Kalau tidak ingin masuk neraka. Sebab penyebab orang masuk neraka karena dosa-dosa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik dan mati dalam keadaan musyrik, tidak bertobat dari syirik, maka dia tidak bisa masuk surga, tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi yang dikehendaki. Jadi orang yang mati dalam keadaan membawa dosa di bawah syirik, dosa besar di bawah syirik, itu kondisinya ada dua macam. Bisa jadi dia diampuni dengan kehendak Allah, bisa jadi dia disiksa dulu di neraka. Kita alhamdulillah terus belajar tentang syirik dan bahayanya, dan kita tinggalkan. Nah sekarang dosa-dosa di bawah syirik, ya kita harus selesaikan ini di dunia, supaya kita tidak diazab di neraka. Begitu ya jemaah. Yang dimaksud dengan orang-orang yang akan diazab dengan kehendak Allah, itu dia mati dalam keadaan membawa dosa besar di bawah syirik. Itu bisa jadi dia akan disiksa terlebih dahulu. Nasallahu selamat al-afiyah. Ya. Al-Faslul Jadid. Qala al-mu'allif al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Wa afdalu hadhihi al-ummah wal umam kulluha ba'da al-anbiya'i salawatullahi 'alaihim ajma'in Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman. Hakadha ruwiya lana 'an Ibnu Umar qala kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina awharina inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar wa Uthman. ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ثم قال الشيخ صالح الفوزان حفظه تعالى أفضل القرون القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم وهي القرون المفضلة وأفضل القرون المفضلة هم الصحابة رضي الله عنهم ثم الصحابة يتفضلون أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي آمن بالرسول أول من جاء صلى الله عليه وسلم وآزره ودافع عنه وأنفق أمواله في نصرته ولازمه حتى مات ثم تولى الخلافة من بعده وقام بها أعظم قيام وثبت الله به الدين بعدما تزلزلت أقدام الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثبته الله ثبات الجبال حتى ثبت به الأمة ورد به المرتدين والكفار فوقت الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم توفي ودفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صاحبه حيا وميتا وهو صاحبه في الغار قال تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Nah sekarang bab baru ya jemaah tentang keutamaan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ya, umat yang paling afdal pada umat ini, orang yang paling afdal pada umat ini adalah bahkan pada seluruh umat manusia setelah para anbiya, setelah para utusan Allah alaihi wassalatu wassalam adalah Abu Bakr radhiyallahu anhu, kemudian Umar radhiyallahu anhu, kemudian Utsman radhiyallahu anhu. Demikianlah yang diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau berkata, dulu kami berkata dan Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kita, bahwa manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Dan didengarlah Nabi kalimat itu dan beliau tidak mengingkarinya. Maka sebaik-baik abad, ya, adalah abad yang di situ Rasulullah diutus, yaitu siapa? Generasi siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelah sahabat siapa ya, Pak? Tabi'in. Ya, tabi'in itu adalah generasi yang bertemu dengan sahabat radhiyallahu anhum dan tidak bertemu dengan Nabi, tapi mereka beragama Islam, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Itulah definisi pengertian tabi'in. Kemudian atba'ut tabi'in. Generasi setelah tabi'in adalah atba'ut tabi'in, itu pengikutnya tabi'in, itu yang bertemu dengan tabi'in, tidak bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat, tapi beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan Islam. Itulah generasi yang utama, 3 abad yang disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya, ini kata Rasulullah SAW dalam hadits Bukhari Muslim, sebaik-baik manusia yang hidup pada abadku, kemudian generasi setelah mereka yaitu tabi'in, kemudian generasi setelah mereka yaitu atba'ut tabi'in. Ya. Kemudian kata penulis, kata pensyarah di sini hafizahullah, bahwa para sahabat itu juga bertingkat-tingkat. Ini ada yang terbaik. Siapa yang terbaik dari kalangan para sahabat? Jelas Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian pensyarah di sini hafizahullah menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Apa di antara keutamaannya? Dialah yang pertama kali beriman, yakni dari kalangan laki-laki dewasa. Adapun dari kalangan wanita yang masuk Islam siapa ya, kawan? Khadijah. Dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa 'ali sahabati ajma'in. Dan dialah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar yang membela Rasulullah. Dia menginfakkan hartanya untuk membela Nabi, dan mulazamah, dia senantiasa menemani Rasulullah sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjadi khalifah, pemimpin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau walaupun cuma sebentar mimpin, yaitu 2 tahun saja, tapi benar-benar melaksanakan amanah, ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Maka dengan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allah Azza wa Jalla meneguhkan dan memenangkan agama Islam ini. Setelah sebagian manusia goncang keimanannya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada gelombang murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak murtad cuma 3 kota, yaitu Mekah, Madinah, dan Taif. Adapun yang lainnya ada yang murtad mayoritas, ada yang tidak mau bayar zakat. Itu ya kawan, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan ahlu syura. Di situ ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, pokoknya ahlu syura dikumpulkan dan
kata Abu Bakar, saya akan perangi mereka, baik yang murtad maupun yang tidak bayar zakat. Kata Umar, apakah kau akan memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan menegakkan salat, tapi dia gak bayar zakat? Kata Abu Bakar, wallahi, saya akan perangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Terus dia bawakan hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimis shalah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah fa in fa'alu dzalik 'asamu minni dima'hum illa bihaqqil Islam wal mal min haqqi al-Islam. Yani dibawakan dalil oleh Abu Bakar As-Siddiq, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mereka menegakkan salat dan bayar zakat. Sungguh zakat merupakan hak harta yang harus dikeluarkan. Saya akan perangi demi Allah. Kalau ada orang dulu di zaman Rasulullah bayar zakat, kemudian di zamanku dia tidak mau bayar zakat walaupun seutas tali, saya akan perangi mereka. Maka Umar mengatakan, ra'aitu anna Allah azza wa jalla syaraha sadra Abi Bakr lil qital. Aku melihat bahwa Allah telah melapangkan hatinya Abu Bakar untuk perang, wa huwa al-haq, dan dia benar. Maka akhirnya Umar menyetujui pendapat daripada Abu Bakar Siddiq dan menjadi ijma' khulafa ar-rasyidin. Karena waktu itu ada Utsman, ada Umar, Utsman dan Ali juga di situ, dan akhirnya sepakat. Maka dibikinlah 12 kelompok pasukan. 12 kelompok pasukan. Ya, di antara panglimanya adalah Khalid bin Walid. Nah, Khalid inilah yang radhiyallahu anhu akhirnya berhasil menumpas pergerakan murtad yang terbesar di Jazirah Islamiyah waktu itu, yang dipimpin oleh Musailimah al-Kadzdzab yang diikuti oleh 40.000 murtadin. Akhirnya ditumpas habis mereka. Begitu ya. Begitu pula yang gak bayar zakat, akhirnya bayar zakat. Karena digerakkan pasukan untuk mendatangi mereka. Itu yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau dipuji di sini, bahwa Allah telah meneguhkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan keteguhan seperti gunung yang kokoh, sehingga umat ini akhirnya kokoh, istiqamah. Ya, dan dia memerangi murtadin, orang-orang murtad dan orang-orang kafir, sehingga Islam tetap kokoh setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, jasanya Abu Bakar ini banyak sekali. Bukan hanya itu. Di antaranya juga di zamannya Abu Bakar Siddiq, Al-Quran itu dikumpulkan, ditulis ulang oleh seorang sahabat, dikumpulkan dalam satu buku. Itu di zamannya Abu Bakar Siddiq. Iya, kemudian di zamannya Utsman dibanyakan lagi penulisannya dalam buku-buku mushaf itu dan dikirim ke provinsi-provinsi. Nah, itu sehingga terjagalah keotentikan Al-Quranul Karim. Sungguh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya saya sudah pernah menceritakan sama antum di forum ini kan, di majelis ini, bahwasanya ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam itu seluruh penduduk Madinah menangis mendengar kabar itu. Maka waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk dalam Masjid Nabawi dan melihat banyak orang menangis di Masjid Nabawi. Maka Umar mengatakan, siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah wafat, saya akan penggal lehernya. Dia tidak mati, dia pergi kepada Rabbnya 40 hari, akan balik lagi. Nah, waktu itu Abu Bakar masuk ke dalam masjid dan membiarkan Umar bicara dulu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumahnya Aisyah, dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibukalah penutup mukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar mencium keningnya dan mengatakan, engkau sungguh baik ya Rasulullah, hidup dan mati. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium keningnya dan mengatakan, engkau sungguh baik ya Rasulullah, hidup dan mati. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium keningnya dan mengatakan, engkau sungguh baik ya Rasulullah, hidup dan mati.
Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam Masjid Nabawi dan menyuruh kepada Umar untuk duduk. Jelas ya Umar, duduklah kamu. Kemudian beliau berpidato dengan pidato yang masyhur dicatat oleh para ahli sejarah. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sudah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah Maha hidup, tidak mati. Qala ta'ala, kemudian dia bawakan ayat dalam surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ila akhir ayat. Artinya dia adalah Nabi Muhammad kecuali dia seorang utusan Allah sebagaimana para utusan Allah sebelumnya. Iya, apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian akan murtad? Barang siapa yang murtad, ya, tidak akan membahayakan Allah sedikit. Justru akibat dari murtad dia itu akan kembali kepada, akibat buruknya kembali kepada pelakunya sendiri. Maka Umar langsung menangis ya. Kata Umar, ayat ini seperti baru turun. Wa ma Muhammadun illa rasul. Seolah-olah baru mendengar. Padahal ayat ini sudah sering dia baca, di hafal Quran. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwa Abu Bakar afdhalun nas. Ya, dia adalah manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad, bahkan setelah para anbiya wal mursalin. Umar mengakui keilmuan dan kesolehan Abu Bakar Siddiq. Nangislah Umar waktu itu, baru menyadari bahwa Nabi telah wafat. Setelah dinasihati oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga yang menemani Rasulullah SAW ketika di gua Thawr, ketika hijrah. Abu Bakar yang menemani. Idh huma fil ghar, ketika keduanya di gua ini Thawr. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Innallaha ma'ana. Ketika keduanya ada dalam gua dan berkata temannya, maksudnya Rasulullah berkata kepada Abu Bakar Siddiq, janganlah kau sedih. Sungguh Allah bersama kita. Ini Allah melihat kita, menolong kita, mencukupi kita, membela kita, dan seterusnya. Lanjut. Qala Abdullah, bahwa Abu Bakr afdalul ummah, thumma yalihi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, thani al-khulafa, thumma yalihi Uthman radhiyallahu anhu, thumma yalihi Ali radhiyallahu anhu. Haula'i humul khulafa'ul arba'atul rasyiduna radhiyallahu anhu wa ardhahum. Nah, ini dia, ikhwan. Setelah Abu Bakar, yang terbaik adalah Umar radhiyallahu anhu, anis sahabat ajma'in. Dia adalah khulafa ar-rasyidin yang kedua. Kemudian setelah itu Uthman radhiyallahu anhu, karena dia khalifah setelah syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah syahidnya Uthman, maka kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi 4 khulafa inilah sahabat yang terbaik, baik secara syar'i maupun secara ijma' maupun secara takdir. Secara takdir jelas, takdirnya begitu memang. Yang menjadi khalifah pertama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Begitu sejarah, dan itu tercatat dalam takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, secara ijma'. Ini ijma' siapa di sini? Ijma' para sahabat, Muhajirin wal Ansar. Jadi urut-urutan sahabat khalifah yang terbaik itu, sehingga mereka menjadi pimpinan bagi para sahabat Muhajirin dan Ansar, itu berdasarkan kesepakatan yang diwakili oleh ahli syura. Kemudian mereka ikut berbaiat para sahabat Muhajirin dan Ansar. Ijma' itu hujjah. Ya, ijma' itu adalah salah satu dalil setelah Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalnya ada orang Syiah zaman sekarang protes, dari dulu mereka sukanya protes, maka dinamakan Rafidhah, suka protes.
Mereka mengatakan bahwa yang terbaik itu Ali katanya. Maka jawaban kita apa? Ahlussunnah. Apakah kalian lebih pintar daripada sahabat Muhajirin dan Ansar? Apakah kalian lebih pintar daripada sahabat Muhajirin dan Ansar yang mereka sepakat untuk membaiat satu persatu di antara mereka itu? Yang terbaik Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru kemudian Ali. Apakah kalian lebih pintar daripada para sahabat? Ya, udah ijma, udah jangan khilaf lagi. Kemudian secara syar'i, ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, dan memang gitulah urut-urutannya. Begitu ya jemaah. Memang yang terbaik, yang paling banyak fadilahnya Abu Bakar. Kemudian nomor 2 Umar. Kemudian yang ketiga Utsman, kemudian baru Ali. Lanjut. Qala hafizallahu thumma baqiyatul ashratil mufaddalin al-mashhud lahum bil jannah wa hum al-khulafa' al-arba'atu wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail wa Talha bin Ubaidillah wa Zubair bin Al-Awwam wa Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah wa Abdurrahman bin Auf wa haula hum al-ashratu al-mashhud lahum bil jannah syahida lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam bil jannah fahum afdalus sahabat. Sahih. Dalilnya di bawahnya itu. Qala Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Ali fil jannah wa Utsman fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail fil jannah wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Nah, ini dia. Hadis Ahmad Ahmad dan yang lainnya. Setelah 4 khulafa ar-rasyidin itu, maka yang terbaik setelah mereka adalah disebut di sini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu. Kemudian Talha bin Ubaidillah. Kemudian Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Ubaidah Amir ibn Al-Jarrah. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Mereka inilah sisa daripada 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW, disebut namanya langsung oleh Nabi bahwa mereka itu 10 itu di surga. Ini dalilnya bahwa Nabi SAW bersabda Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar itu di surga. Kemudian Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga. Kemudian Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah di surga. Ada 10 itu sahabat yang disebut namanya oleh Nabi di surga. Apa keistimewaan ini ya ikhwan? Ada 2. Yang pertama, ketika Nabi menyebut 10 sahabat ini kata Syekh Ali, saya pendengar beliau mensyarahkan di sini. Beliau mengatakan ada 2 faedah daripada penyebutan ini 10 sahabat yang disebut langsung oleh Nabi namanya bahwa mereka di surga. Yang pertama, bahwa mereka akan didahulukan. Ini mereka akan masuk surga setelah Rasulullah. Kan yang pertama kali Rasulullah, baru setelah itu 10 sahabat ini. Yang kedua, 10 sahabat yang disebut namanya oleh Nabi ini bahwa mereka tidak akan disiksa dan tidak dihisab. Jadi dia termasuk dari 70.000 itu. Masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Apa maksudnya tanpa hisab? Tanpa ditanya. Tanpa ditanya tentang dosa-dosanya. Langsung dipersilakan masuk surga. Ya, itu ya jemaah. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Itulah faedah daripada penyebutan Nabi SAW dari 10 sahabat yang disebut namanya masuk surga. Lanjut. Qala hafizallah thumma man ba'dahum ashabu ghazwati Badr, thumma ashabu bai'atir ridwan minal muhajirin wal ansar, thumma alladhina aslamu wa hajaru qabla al-fath, afdalu man minal ladhina aslamu wa hajaru ba'da al-fath, fa hum yatafadhaluna radhiyallahu anhum hasba sabaqathum fil Islam wa maqamuhum fil Islam wa lahumul fadilah al-'amah allati la yablughuha ahadun wa hiya as-suhbah
li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal hijrah wal muhajiruna afdal min al-ansar. Fa hadhihi fadilatun 'amah li jami'ihim la yablughu ahadun mimman jaa ba'dahu. Fa huwa afdalul quruni wa khairul quruni radhiyallahu anhum wa ardahum. Azan dulu baru kita lanjut sebentar. Karena kemarin kita libur ya. Allah Setelah 10 sahabat yang disebut namanya oleh Nabi SAW bahwa mereka di surga, maka yang terbaik setelah 10 itu adalah para sahabat yang ikut perang Badar. Yang jumlahnya 313 orang atau 315 orang. Radhiyallahu anhum ajma'in. Apa keistimewaan mereka? Ya, man syahida badran lam tamassumun nar. Barang siapa yang ikut perang Badar, mereka tidak akan tersentuh api neraka. Iya. Itu kenapa? Karena mereka ikut perang. Dari di sini menunjukkan keutamaan jihad ya. Perang. Iya. Keutamaan jihad fisabilillah. Dalam sebuah riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu ketika mengantarkan pasukan Usama bin Zaid setelah Rasulullah wafat, kan Usama bin Zaid beserta pasukannya kan dikirim untuk berhadapan sama Romawi. Itu tali kudanya atau ontanya Usama ini dipegang sama Khalifah Abu Bakar. Sama Usama disuruh naik, udah kamu aja di atas. Dia pegang ini. Kenapa ya Khalifah?
Karena aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang kakinya berdebu ketika fisabilillah, ini berdebu karena perang, maka tidak akan tersentuh api neraka itu kakinya. Maka beliau jalan kaki sampai menuju keluar dari perbatasan kota Madinah, di luar batasan kota Madinah. Baru setelah itu dilepas. Jadi orang yang kakinya berdebu karena perang fisabilillah tidak akan tersentuh api neraka. Mudah-mudahan para syuhada yang saat ini sedang yang meninggal, yang syahid karena dibom sama Yahudi, semoga dicatat oleh Allah sebagai syuhada. Dari kalangan ibu-ibu, anak-anak, ya, ada yang dewasa juga, semuanya diampuni oleh Allah dan dijadikan sebagai syuhada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT menolong kaum muslimin yang ada di Palestina, dan Allah SWT mencukupi mereka atas musuh-musuh mereka, dan Allah membinasakan tentara Yahudi yang mentolimi kaum muslimin di Palestina, dan Allah SWT mengembalikan kaum muslimin kepada sunnah, dan Allah menolong mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah sekalian, setelah itu kata penulis, yang terbaik setelah para sahabat yang ikut perang Badar yaitu para sahabat yang ikut bai'at Ridwan, yang jumlahnya ada 1.400 orang dari campuran antara Muhajirin dan Ansar, yang mereka dibai'at Rasulullah untuk mati apabila terbukti bahwa Utsman dibunuh sama Quraisy. Ketika waktu itu Rasulullah bersama sahabat mau umrah, tapi dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Kemudian terjadi pertemuan dari utusan dari Nabi dan mereka. Yang diutus oleh Nabi adalah Utsman. Kalau sekiranya Utsman dibunuh sama mereka, maka para sahabat itu akan berperang menyerang Mekah sampai mati. Itu namanya bai'at Ridwan. Ternyata Utsman tidak dibunuh, jadi nggak jadi perang, tapi sudah dibai'at 1.400 orang sahabat itu, dan Nabi menyebut bahwa mereka tidak akan tersentuh api neraka. Jadi para sahabat itu bertingkat-tingkat keutamaannya di sisi Allah Jalla wa Ala, dan juga keutamaan sahabat juga yang ditinjau dari apa? Yang duluan masuk Islam. Ya, yang duluan masuk Islam. Jelas para Muhajirin yang duluan masuk Islam, apalagi masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah, mereka jauh lebih tinggi derajatnya daripada sahabat yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Walaupun semuanya diridhoi oleh Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Para pendahulu yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridhoi mereka, dan mereka ridho dengan apa yang Allah beri kepada mereka. Insya Allah kita akan sambung lagi tentang sahabat ini di lain kesempatan biidznillah ta'ala. Ada pertanyaan kan? Apakah syariat kunun nazilah? Iya, nah ya. Ya, harusnya kita ini kunut nazilah. Ini sunnah. Ya, di samping juga salat istisqa karena udah lama tidak hujan. Ya, ini sunnah. Ada yang bilang sama saya, loh kan masih ada air Ustaz, kata. Subhanallah. Ya, istisqa itu minta hujan, walaupun banyak ada sungai di tempat kita. Lama nggak hujan itu disyariatkan kita untuk sholat istisqa. Jadi ada sunnah-sunnah Nabi yang perlu kita amalkan, kita hidupkan di tengah-tengah kaum muslimin. Di samping ini kunut nazilah. Wallahi itu sunnah. Kita doakan kaum muslimin Palestina, dan kita doakan kehancuran untuk tentara Yahudi di Palestina. Ada lagi? Terkait kasus ini, apakah ada perbedaan riwayat karena ada perbedaan urutan para sahabat? Ini didahulukan Ali radhiyallahu anhu daripada Utsman. Mungkin salah cetak. Ya, nanti dibahas sama Syekh Shalih Fauzan di akhir. Bahwasanya Utsman lebih utama daripada Ali.
dibahas di paragraf sebelum akhir. Insyaallah kita akan bahas di lain kesempatan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.